Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian antara maghrib isya yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang keempat, 5 dan 6 dari surah Al-Hujurat. Dan insyaallah di akhir pengajian kita nanti, sesuai dengan janji kita minta kepada yang mau menghafal daripada 3 ayat itu, kita berikan kesempatan insyaallah. Mudah-mudahan ada hadiah yang menggembirakan. Baik jemaah sekalian, kita sama-sama membaca daripada 3 ayat ini. Ayat yang keempat, 5 dan 6. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sekali lagi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Iya. Ada yang bisa belum dihafal ini, ya belum dihafal, dibaca saja. Ada yang bisa selain daripada santri? Silakan. Ya, santri sudah sering. Syukran, jazakallah khairan. Kasih pada kita yang telah membacakan 3 ayat berikutnya dari surah Al-Hujurat. Baik, kita terjemahkan. Innal ladzina yunadunaka, innal ladzina
yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil min wara'il hujurat, dari balik bilik atau dari balik kamar. Aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu adalah orang yang tidak berakal. Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu Muhammad, min wara'il hujurat, dari balik kamar, dari balik bilik. Aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu orang-orang yang tidak berakal. Walau annahum sabaru, andaikan mereka itu mau bersabar sejenak, hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau Muhammad keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itulah yang terbaik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ija'akum, apabila datang kepada kalian, fasiqun, orang yang fasik, binaba'in, dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, maka perjelaslah baik-baik, klarifikasilah baik-baik. Antusibu qauman bijahalah, jangan-jangan kalian mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Jamaah sekalian, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada sebelum-sebelumnya, bahwa ayat ini atau surah ini adalah surah yang berkaitan dengan etika, adab-adab. Pertama, yang mengajarkan kepada etika, adab, akhlak kita sebagai seorang muslim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya surah ini dinamai dengan surah Al-Hujurat, surah bilik-bilik, surah kamar-kamar. Yang mana kamar yang dimaksudkan di sini adalah bilik-bilik, kamar-kamar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang hanya berbentuk bilik-bilik, ya, skat yang diskat-skat, kayak satu bangunan yang sangat sederhana kemudian disekat-sekat. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan keluarga-keluarga beliau. Dan di rumah inilah paling banyak ayat yang turun yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana, hanya terbuat dari pelepah-pelepah kurma.
Jadi bukan bangunan yang permanen, tapi inilah rumah yang disebut sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Inilah rumah yang disandarkan kepadanya kebahagiaan. Karena jannah itu tentu membahagiakan, menyenangkan. Sebelum rumah di surga, maksudnya adalah rumah dalam kehidupan dunia ini. Berarti kalau demikian seharusnya setiap muslim mestinya menyandarkan tempat tinggalnya itu bersama dengan anak dan keluarganya, sesederhana apapun dari sisi fisik, maka sesungguhnya di dalam rumah itu ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan seluruh penghuni-penghuninya, mulai daripada sang suami, kemudian istri, anak, dan seluruh siapa yang hidup dalam rumah tersebut. Karenanya jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab rumah itu dinamai baitun. Rumah itu dinamai baitun. Baitun itu berasal dari kata-kata bata yabitu, al-bait. Bata yabitu artinya bermalam. Bermalam. Jadi tempat bermalam itu namanya dalam bahasa Arab baitun. Namanya baitun. Iya. Kenapa rumah itu dalam bahasa Arab dikatakan bait, tempat bermalam? Orang beristirahat itu terutama puncaknya pada malam hari. Dan kenyenyakan tidur itu terutama pada malam hari. Dan istirahat total itu memang identik pada malam hari. Artinya penghuni rumah tersebut kalau mengambil filosofinya baitun, tempat bermalam, adalah tempat yang paling ideal, yang paling menyenangkan. Artinya kalau kita tidak bisa mendapatkan ketenangan di mana-mana, maka pergilah ke satu tempat yang bernama baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Artinya kata-kata bata yabitu itu menunjukkan kebahagiaan. Penghuninya ketika dia sudah sampai di rumah, seluruh kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan di luar rumah, ya, kita ini kalau keluar rumah kan banyak sekali orang yang kita ketemu, banyak sekali masalah kita yang berkaitan dengan bisnis, yang berkaitan dengan usaha, yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan apa saja, semua kita temukan di luar rumah. Terutama kita laki-laki ini yang memang kebanyakan di luar rumah pada siang hari. Di luar rumah pada siang hari. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter. Iya, ada karakter lembut, ada karakter keras. Iya, suara juga demikian. Ada suara yang lembut, ada suara yang keras. Begitu juga akhlak. Berbagai macam akhlak kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan itulah kita sebagai laki-laki yang bertanggung jawab
dalam keluarga kita. Kita rela melewati daripada seluruh situasi dan keadaan itu. Laki-laki itu adalah orang yang paling sabar ketika berada di luar rumah. Anak dan istrinya tidak tahu bahwa ketika sang suami, sang bapak berada di luar rumah itu, entah bagaimana keadaannya. Banting tulang, ya, keluar keringat, menghadapi berbagai macam karakter itu. Maka tentu saja ketika pulang itu akan membawa seabrek masalah. Tapi rumah yang menyejukkan, yang selalu membawa filosofi baiti jannati, siapapun penghuninya ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, maka seluruh masalah-masalah yang ada di rumah itu bisa dikatakan untuk sementara kita lupakan. Untuk sementara kita lupakan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Untuk sementara kita lupakan. Kenapa kita lupakan di luar rumah itu? Saking nyamannya ketika kita berada di rumah. Sama ketika kita ini mungkin ketemu dengan teman-teman yang lama baru ketemu, ya, dia tidak tahu bahwa saya ini punya masalah. Saya juga tidak tahu kalau dia punya masalah. Tapi karena puncak kegembiraan itu ketika kita pertama kali ketemu, apalagi sedemikian lama tidak pernah kita ketemu, begitu kita ketemu, maka sedapat mungkin tidak nampak dari bahasa tubuh kita bahwa kita adalah orang yang punya masalah. Dan itu sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sebaik-baik wanita, ini menyinggung lagi para ibu-ibu yang ada di rumah. Sebaik-baik wanita maksudnya sebaik-baik istri dari seorang suami adalah ketika engkau memandangnya. Ketika engkau memandangnya, maka menggembirakanmu dan membahagiakan. Itu hebatnya wanita yang solehah, Pak. Yang walaupun dia punya banyak seabrek masalah di luar rumah, begitu dia sampai di rumah, karena istri adalah istri yang bisa membawakan diri, bagaimana melayani sang suami dengan kelembutannya, dengan kepiawaiannya, dengan cara bertutur katanya, ya, seperti kita yang rasakan bapak-bapak sekalian, ketika istri kita itu dengan cara yang lembut melayani kita datang, ya, dia tidak tahu bahwa banyak sekali masalah yang berat di kepala kita ini, tapi kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah ketika engkau melihatnya, memandangnya, ya, menyenangkan hatimu. Ya, menyenangkan hatimu. Maksudnya istri-istri kita, ya, bukan wanita lainnya. Lagi maksudnya ya wanita di pinggir jalan, bukan, ya. Ya, istri kita masing-masing. Ya. Kalau yang di luar itu menyenangkan berarti itu ada penyakit itu. Ya. Ya. Dan ketika engkau tidak ada, maka ia menjaga rahasiamu dan menjaga hartamu. Subhanallah. Luar biasa peran daripada ibu-ibu ini dapat meringankan beban daripada seorang, ya, suami. Ya. Bayangkan kalau kita di luar ini, berbagai macam informasi yang kita dapat, berbagai macam keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan bagi kita. Ya. Bagi kita yang punya kepedulian ini, ya, keputusan MK itu memberatkan bagi kita. Ya, memberatkan bagi kita. Ya, mau tidak mau, karena ini negara kita.
Ini negara kita. Tapi ketika kita sampai di rumah, maka untuk sementara problema-problema itu dapat kita redam disebabkan karena adanya seorang wanita. Dan sejelek-jelek wanita, kebalikannya adalah ketika engkau memandangnya timbul masalah. Nah, itu sejelek-jelek wanita. Jadi ternyata ada juga wanita yang sebenarnya kita tidak punya masalah, baik-baik saja, tapi begitu kita memandangnya muncul masalah. Ini kebalikan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang disebutkan oleh Nabi itu, kita ini banyak masalah, begitu memandang istri-istri kita hilang masalah. Nah, berarti demikian juga kebalikannya. Jelek-jelek wanita itu adalah yang menimbulkan masalah ketika sebenarnya dia tidak punya masalah. Karenanya Nabi mengatakan ad-dunya mata. Ad-dunya mata, dunia ini adalah merupakan kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah al-mar'atu salihah. Iya. Kalau tidak salah ada pengajian di sini, ada majelis taklim di sini yang dulu saya sering isi, namanya pengajian al-mar'atu salihah. Al-mar'atu salihah itu artinya wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik wanita itu, sebaik-baik kesenangan itu adalah al-mar'atu salihah. Dan jamaah sekalian, orang-orang yang berada di luar rumah ini, salah satu di antara yang paling memiliki peranan, Pak, itu adalah namanya wanita. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu banyak terlihat, tapi banyak memberikan hal yang sangat menentukan ketetapan-ketetapan seorang laki-laki, seorang pemimpin. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau seorang istri yang punya sifat qanaah, ketika mengetahui bahwa suami itu memiliki beban hidup yang terlalu berat, karena yang namanya laki-laki itu, Pak, bukan cuma istri dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk diantaranya kalau ada saudari-saudari perempuannya. Kalau seandainya saudari-saudara perempuannya itu mungkin sudah bersuami, apalagi kalau belum bersuami, itu adalah merupakan tanggung jawab daripada saudara laki-lakinya. Itulah sebabnya kenapa dalam pembagian harta warisan itu 1:2. Laki-laki itu dapat 2, Pak, perempuan dapat 1. Kenapa? Karena laki-laki itu memang identik dengan harus berkorban, memberi. Perempuan itu identik dengan diberi. Kalau melamar, siapa yang memberi? Laki-laki. Siapa yang diberi? Perempuan. Maka itu sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam ini. Tidak usah kita protes karena itu sudah teruji, Pak. Sudah teruji semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka nafkahkan dari sebahagian harta mereka. Wa ma anfaqu min amwalihim, kata para ulama, makna daripada min amwalihim, sebahagian harta mereka yang berkaitan dengan keluarga mereka. Memang harta sang suami itu memang bukan satu-satunya kepada keluarganya saja, bukan. Makanya perlu diajar istri-istri kita itu bahwa penghasilan kita sebagai laki-laki, sebagai suami, itu bukan seluruhnya 100% kepada istri. Bukan. Yang terpenting mereka sebagai istri, mereka sebagai keluarga mendapatkan haknya. Mendapatkan haknya. Maka
sang istri itu, wanita itu, yang terpenting mereka mendapatkan haknya. Dia tidak perlu terlalu banyak menelusuri kemana. Iya. Ada wanita kadang-kadang yang harus dia tahu semuanya. Iya. Dia tahu gajinya suaminya sekian. Iya. Dia tahu kenapa tidak sampai? Iya. Gajinya suaminya 10 juta, bilang kenapa tinggal 9.500.000? Itu bukan haknya untuk dia mempertanyakan itu semuanya. Siapa tahu ada yang lain yang dia biayai juga, yang tidak mesti dia tahu. Iya. Mungkin dia wanita, mungkin wanita itu adalah saudari perempuannya, atau mungkin dia bersedekah, atau memang juga ada wanita yang sah di tempat yang lain. Iya. Yang dia berikan, yang tidak perlu dia membeberkan. Karena itulah namanya laki-laki, Pak. Maka surah ini jemaah sekalian adalah surah yang berkaitan dengan rumah tangga. Karenanya dinamai sebagai surah Al-Hujurat, dan terutama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus, atau kita katakan memproteksi, melindungi orang yang paling dicintainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah mengatakan, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau Muhammad dari balik hujurat, kebanyakan mereka itulah orang yang tidak berakal. Coba bayangkan, Pak, kalau kita yang mengatakan kepada orang, bagaimana itu orang? Tinggalkan saya itu, orang tidak berakal itu. Allah sampai memberikan perlindungan kepada orang yang paling cintainya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dipanggil di siang hari. Kisahnya di mana datang orang-orang Badui di siang hari ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai pemimpin. Dan memang pemimpin itu kewajibannya adalah menemui rakyatnya. Nah, sang Badui ini dia tahu bahwa saya kan ini rakyat, saya punya hak untuk bertemu dengan pemimpin saya. Dia tidak mengetahui bahwa walaupun kita punya hak, tapi kan ada namanya etika, ada namanya adab. Ya. Maka ketika dia datang, langsung dia panggil nama Nabi SAW, ya Muhammad, ukhruj ilaina, keluar, ini ada perluku. Coba bayangkan jamaah sekalian, jangankan Nabi Muhammad SAW, antara sesama kita saja perlu kita beretika, perlu kita berakhlak. Ya. Kalau kita tahu, si fulan itu, bapak itu, teman saya itu, kalau siang-siang hari begini dia istirahat, ya, namanya qailulah. Maka kita yang bersabar. Kalau umpamanya sudah terlanjur dan apalagi tidak ada janji, maka kita yang bersabar, terpaksa kita menunggu. Iya, mudah-mudahan dia pergi sholat asar, dan dia pergi sholat asar. Iya, saya ada teori yang saya dapatkan, Pak, dan saya sudah praktekkan, bahwa kalau susah ketemu dengan seseorang, mau ketemu dengan seseorang, tapi susah sekali kita temui, susah kita dapatkan saking sibuknya, maka satu, yang penting orang yang susah kita temui itu rajin sholat subuh di masjid. Rajin sholat subuh di masjid, manfaatkanlah untuk menemui orang itu, datangi masjidnya, insya Allah sesibuk-sibuknya habis sholat subuh, masa dia tidak layani kita sampai 10-15 menit. Ya, saya sudah coba itu, Pak. Ada orang yang susah saya kali temui, akhirnya saya programkan, saya datangi dia. Saya datangi dia. Waktu itu saya mau pinjam uangnya. Ya, susah sekali saya mau temui. Begitu saya datang, Pak, ya, pada waktu subuh di rumahnya, Pak, di masjidnya,
pas ada kitab Riyadhus Shalihin yang dibaca, Pak. Hadis yang dibaca pada waktu itu, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan meringankan baginya kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dalam hatiku, pas sekali ini keadaan. Ya. Jadi saya ketemu dengan beliau setelah sholat subuh itu, kenapa tiba-tiba keadaan Ustaz saya? Ya, singkat cerita, alhamdulillah, ya, dipinjamkan uangnya. Dan bagusnya itu teman itu sudah meninggal, kasihan. Tidak apa-apa saya sebutkan karena sudah meninggal. Polisi namanya Pak Daud, yang beberapa tahun lalu pernah ditembak subuh-subuh di daerah Goa itu karena ada kasus narkoba yang dia tangani, dan nampaknya menurut beliau ada orang-orang besar. Akhirnya beliau korban, ditembak di waktu subuh ketika mau pergi sholat subuh, ya, pada waktu itu. Lanjut jamaah sekalian, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Di sini penjelasannya dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Kita telah jelaskan yang lalu bahwa di dalam Al-Quran satu pun ayat tidak ada Allah sekali memanggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Allah saja tidak memanggil nabinya dengan ya Muhammad. Makanya Allah marah sekali ketika ada orang yang memanggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Iya. Apamu itu? Saya kau panggil ya Muhammad. Allah ketika memanggil nabinya cuma menggunakan ya ayyuhan nabiyyu dan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Makanya Allah telah mencontohkan kepada kaum muslimin bahwa Allah saja sebagai penciptanya Muhammad itu untuk mengajarkan etika dan akhlak kepada orang-orang Islam. Allah memanggil nabinya dengan mengatakan ya ayyuhan nabi. Kalau nabi yang lain Allah panggil namanya langsung, ya Adam, ambihum bi asma'ihim, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa. Tapi untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu. Iya. Bi sautin murtafi'. Jadi dia memanggil kemudian dengan suara yang tinggi lagi, ya, dengan suara yang tinggi lagi, yang tentu tidak beradab. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Al-adabu ma'a rasulillahi wa tauqirihi. Ini ayat pelajarannya adalah beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para ulama bahwa termasuk diantaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat dan kita datang berziarah di Masjid Nabawi karena di situ ada kuburan Nabi SAW dekat, maka termasuk diantaranya berlaku ayat ini tetap merendahkan suara kita ketika di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada merupakan kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Allah memberikan pengandaian bahwa andaikan saja mereka itu mau bersabar sejenak, tunggu sedikit, ya, mungkin setengah jam, 15 menit, hatta takhruja ilaihim, sampai kalian keluar, sampai Nabi keluar kepada kalian. Dan ini tentu merupakan satu bentuk akhlak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang tamu itu terkadang memang dibutuhkan kesabaran dari kita. Ini kaitannya dengan kita bertamu, ya, ke rumah seseorang.
Sebenarnya Pak, orang yang bertamu itu haknya cuma mengetok pintu sampai 3 kali. Assalamualaikum, ya. Kedua kalinya Assalamualaikum, ya. Ketiga kalinya Assalamualaikum, ya. Itu sebenarnya dalam fikih Islam itu sampai 3 kali saja Pak. Sampai 3 kali saja. Kalau umpamanya tidak ada jawaban dari luar, maka itu seharusnya kita tidak ngotot lagi untuk mengetuk pintu. Iya. Dan Islam telah mengajarkan Pak, kalau kita bertamu itu ketok pintu, ya, bukan mengagetkan si tuan rumah. Ya, bukan mengagetkan si tuan rumah. Iya. Bahkan kalau perlu dengan kuku. Iya. Dan kita ketika bertamu itu tidak boleh kita langsung membuka pintunya orang Pak. Tidak boleh. Iya. Ada orang kadang-kadang bertamu Pak, baru kita mau keluar, ada di ruang tamu. Itu etika yang tidak benar itu. Iya. Kan dalam rumah itu banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Namanya kita punya rumah Pak, kita bebas. Kadang-kadang cuma pakai celana pendek, tidak pakai baju, ya. Itu namanya rumah, baiti jannati Pak. Kita punya kebebasan. Maka kita yang bertamu ini harus hati-hati. Iya. Tidak boleh ngintip, ya. Kadang-kadang ada itu orang, ya, belum keluar, dia intip. Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kalau dalam Islam itu Pak, orang yang mengintip itu yang paling ringan itu ditusuk matanya, dan kalau dia buta itu tidak apa-apa. Ya, itu orang yang mengintip. Ya, apalagi orang yang suka ngintip-ngintip, itu lebih besar lagi. Ya, ini ada keperluan. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sini jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, ada satu orang yang bisa. Iya Pak Ji? Oh, bertanya Pak Ji? Oh ya. Iya. Satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi Pak Ustaz akan di sini adalah masalah etika, Iya. akhlak. Nah, saya betul. Apakah yang akhlak ini adalah akhlak umat Islam atau cuma akhlak orang Buddhis? Kita diajarkan waktu kecil masuk masjid takut segitu melantai kalau ada orang tua lebih sini di atas kita. Sudah diajarkan matabeki itu mungkin hubungannya. Kakek saya waktu pergi ke Mekah, dia nyepuk kepala itu orang-orang Arab tidak ada. Jadi dia bertanya ini apa akhlak Arab, budaya Arab atau budaya Islam? Sekarang ini setelah saya dewasa, terutama di Masjid Ar-Rahman, dan maaf saya pernah merasakan masjid Wahdah dulu, dilang-lang kaki juga sama anak-anak. Nah ini nih tolong dijelaskan kepada saudara, bagaimana sebenarnya itu budaya Islam, budaya Buddhis, atau budaya Timur? Bagaimana itu? Terima kasih. Baik. Jadi kalau persoalan melangkahi orang di dalam masjid, memang ada pelarangan khususnya, ada hadis khususnya itu tentang larangan itu. Terutama pada hari Jumat, tapi bukan cuma pada hari Jumat, terutama pada hari Jumat. Di satu sisi juga supaya tidak terjadi pelanggaran itu, maka include-lah ketika orang yang pertama kali datang itu seharusnya lebih cepat mengisi sop-sop yang masih kosong. Tapi andaikan pun bahwa keadaan itu ada sop yang masih kosong dan kita ke depan, tentu dilarang melangkahi daripada sop-sop orang yang sementara sholat, apalagi sementara khutbah daripada khatib pada hari itu. Nah, tentang masalah etika budaya, selama tidak ada pelarangannya dalam Islam, maka semua itu diakomodir oleh Islam yang namanya etika dan budaya. Ada satu kaidah yang mengatakan al-'ada muhakkamah.
Jadi kebiasaan itu adalah merupakan satu sumber aturan. Kebiasaan itu merupakan satu sumber aturan. Kalau tidak ada pelarangannya, maka kita dianjurkan untuk melestarikan, menjaga yang namanya etika dan adab-adab itu, selama tidak ada pelarangannya. Nah, sekarang saya tahu di daerah kita, Indonesia secara umum, Bugis Makassar secara khusus. Saya ingin menjelaskan, bagus, karena momennya Pak Haji menanyakan. Kita ini punya budaya tabi-tabi. Kita punya budaya tabi-tabi. Saya akan jelaskan secara komprehensif, ya, bahwa budaya tabi-tabi itu adalah salah satu budaya yang kita kenal. Apakah karena ada warisan Belanda, apa yang jelas budaya itu sampai sekarang ada di kalangan kita. Begitulah cara kita, istilahnya kalau ingin memuliakan, kita tabi-tabi. Nah, sekarang bisakah kita kompromikan itu antara budaya tabi-tabi itu dengan tidak melanggar syariat Islam? Sekarang dalam hadis itu disebutkan bahwasanya dilarang seseorang itu menundukkan badan yang sampai menyerupai ruku, apalagi sujud. Hadisnya jelas sekali, Nabi mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Berarti bagaimanapun penghormatan seorang istri kepada suaminya, dia tidak boleh sujud. Dia tidak boleh sujud. Maka masuklah pembahasan masalah bagaimana hukumnya itu menundukkan badan, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada orang. Nah, maka saya biasa bahas di beberapa tempat. Saya bilang, sebenarnya budaya kita di Bugis Makassar itu budaya tabi. Saya rasa tidak satupun di antara kita ketika meminta supaya kita mentabi-tabi, maksudnya bahwa sembah saya, tidak ada. Tidak akan mungkin ada seperti itu, Pak. Memang itu adalah merupakan budaya kita yang sejak dulu turun-temurun. Dan saya rasa budaya ini kita tetap bisa lestarikan dan kita bisa menghindari pelanggarannya. Yang bagaimana itu, Pak? Bahwa seperti yang saya katakan, bukan orang itu menuntut kepada kita bahwa kau tabi tapi tidak terlalu menuntut kau. Orang tidak akan mungkin mempertanyakan itu, Pak. Maka kalau saya, alhamdulillah, ya, saya pulang kampung apa, ya, tetap saya budaya tabi itu, ya, tabi Pak. Tapi saya hilangkan itu, ya, tabi. Ya, tunduk seperti itu. Karena orang itu sebenarnya cuma ingin formalitasnya, ya. Betulkah kita ini berpegang teguh pada budaya-budaya kita itu? Bukan intinya bahwa orang itu mau dimuliakan sampai pada tingkat penyembahan, bukan. Maka seharusnya kita ini hal-hal yang mungkin ada di dalamnya, mungkin berupa larangan, kita hilangkan larangan itu, kemudian kita lestarikan dan pelihara apa yang perlu untuk kita pelihara. Dan budaya itu, jamaah sekalian, tidak selamanya bahwa harus budaya orang Arab yang kita ambil. Karena Nabi datang itu bukan membawa budaya Arab, tapi membawa akhlak Islam. Nabi SAW bukan datang untuk menekankan penerapan budaya Arab, akan tetapi Nabi SAW datang memang mencontohkan akhlakul Islam. Contoh, jemaah sekalian, Nabi mengatakan, engkau tersenyum pada saudaramu merupakan sedekah. Itu kan merupakan akhlak dari Islam, bukan Nabi sebagai orang Arab. Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika Nabi berjabatan tangan itu dengan seseorang, Nabi tidak melepaskan jabatan tangannya itu terkecuali orang itu yang telah yang lebih duluan melepaskan jabatan tangannya. Karena memang secara psikologis, kalau ada orang yang berjabat tangan dengan kita, Pak,
ya kita istilahnya berharap sekali pijat tangan, tapi ujung-ujung tangannya saja dikasih, apalagi dia tidak lihat kita, itu kita merasa tersinggung, Pak. Ya, termasuk diantaranya ketika ketemu dengan orang adalah tatap wajahnya. Assalamualaikum, Pak. Ya. Coba bayangkan, Pak, kalau ada orang Assalamualaikum, Pak. Ya, salam. Ya, itu adalah maka timbullah satu riwayat yang mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka di sisi Allah juga baik insya Allah, dan apa yang pandang buruk bagi orang Islam maka di sisi Allah juga dipandang buruk. Maksudnya bagaimana? Tentu ini tidak mutlak selama itu tidak ada pelarangannya. Maka silahkan kita istilahnya menjaga budaya-budaya itu. Seperti saya biasa jelaskan, ya, di daerah Bugis Makassar dulu orang-orang Tuka itu kalau memberikan makanan kepada tamunya itu dijauhkan dulu air minumnya. Itu kan etika budaya yang mungkin tidak ada di kalangan orang Arab. Tapi selama kita menganggap itu cara untuk memuliakan tamu kita, maka silahkan itu kita pelihara, dan itu bagian daripada akhlakul karimah. Itu merupakan bagian daripada akhlakul karimah. Jadi sekali lagi orang Arab itu memang memiliki karakter yang ya sedikit kasar dibandingkan dengan kita, tapi Nabi SAW tidak datang untuk menerapkan budaya Arab, tetapi Nabi SAW datang membawakan akhlak Islam, yang ketika Nabi berbicara tentang akhlak Islam, di situ mau siapa, mau suku apa, mau bangsa apa, tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW. Semoga hal ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Nampaknya karena sudah waktu, ya, tidak ada waktu untuk kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk baca Quran. Insya Allah biar lebih mantap kita cukupkan 6 ayat, ya. Kita cukupkan 6 ayat, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.